Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai kepuasan perkawinan pada orang tua yang memiliki anak thalassemia di Kecamatan Sidoarjo. Setiap pasangan yang memiliki pernikahan pasti memiliki harapan yang ingin dicapai dalam perkawinannya. Salah satu harapan yang ingin dicapai adalah mendapatkan keturunan dalam perkawinannya. Salah satu aspek kepuasan dalam perkawinan adalah kehadirannya seorang anak. Salah satunya itu, lalu eh, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memiliki anak serta memperoleh pengakuan secara sosial untuk mengasuh anak dalam Santrok 2013. Dan selanjutnya orang tua akan mengalami kesedihan dan kebingungan setelah mengetahui bahwa anaknya menderita thalassemia. Seperti yang objek yang saya teliti, ternyata mereka sangat sedih. Mereka berpikir, kok kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lain aja? Mereka pas shock dengan keadaan yang ada. Selanjutnya, berdasarkan data observasi pra-penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki anak thalassemia mengakui saat awal ada rasa terkejut, seperti yang tadi saya bilang, dan mengalami kesedihan serta kebingungan dengan kenyataan yang ada. Jadi kayak, kok bisa sih saya? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus saya kah? Kan masih banyak pasangan yang lainnya. Kenapa saya yang menjadi takdir seperti ini? Seperti itu. Lalu penelitian menemukan bahwa kepuasan pernikahan keluarga yang memiliki anak mengidap thalassemia mampu menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, dalam diri mereka sebenarnya ada rasa kurang puas yang mungkin tidak diungkapkan kepada orang lain, yang bisa saja hal ini dapat menimbulkan stres ke depannya. Jadi memang mereka itu sebenarnya biasa-biasa aja, berjalan seperti pada umumnya, pada orang-orang yang lainnya seperti itu. Hanya saja nasibnya yang berbeda. Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana kepuasan perkawinan pada orang tua yang memiliki anak thalassemia. Seperti itu. Lalu tipe penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Untuk unit analisisnya ada dua, fokusnya yaitu orang tua dengan anak thalassemia dan kepuasan perkawinan pada orang tua yang memiliki anak thalassemia. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, di mana yang memiliki tujuan dan kriteria. Jadi seperti kriterianya di atas, yaitu orang tua dengan thalassemia dan kepuasan perkawinan pada orang tua yang memiliki anak thalassemia, seperti itu. Lalu untuk teknik pengumpulan data ada dua, observasi dan wawancara. Lalu analisis data, yang pertama ada reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Seperti itu. Dan untuk keabsahan datanya menggunakan triumvilasi. Selanjutnya, pada faktor-faktor kepuasan perkawinan ini, saya mengambil 3 pasangan. Untuk pasangan yang pertama ini merupakan anggota pegawai negeri. Jadi dalam finansialnya mereka termasuk cukup. Yang kedua juga seorang pegawai bank, merasa cukup juga. Lalu yang ketiga ini pasangan yang kurang kurang masalah finansial lah, bisa dikatakan itu. Untuk pasangan satu di sini awal mengetahui thalassemia-nya, mereka terdiagnosa di umur 9 tahun anaknya. Lalu yang pasangan kedua itu berusia 4 tahun dan pasangan yang ketiga ini berusia 5 tahun. Karena memang pada penyakit ini nggak semua itu bisa terdeteksi dalam umurnya, apa ya, tidak bisa terdeteksi dengan umur yang diketahui. Jadi kayak harus cek dulu, nanti baru ketahuan kalau misalkan seorang anak ini terkena thalassemia.
seperti itu. Eee, untuk identitasnya yang pasangan pertama ini nah, untuk identitasnya yang pasangan pertama ini, eee, seperti yang saya bilang tadi, merupakan pasangan TNI, untuk ekonominya mereka baik-baik saja, tapi, permasalahannya itu mereka terpukul, gitu. Ada rasa kayak, ya terkejut pasti. Terus bahkan, di pasangan yang pertama ini sudah memiliki 3 anak, namun kedua anaknya sudah meninggal dan sekarang tinggal satu dan itu terkena juga. Bahkan, sudah disuruh dengan dokter untuk mengadopsi anak, namun pasangan yang pertama ini nggak mau karena mereka, kekeh dengan kayak, harus keturunan saya yang saya rawat, harus sesuai dengan darah daging saya, seperti itu. Jadi walaupun sakit nggak apa-apa Dok, biar saya yang ngerawat aja, eee, biar saya yang merasakan nggak apa-apa, yang penting, yang saya asuh ini merupakan anak kandung saya, seperti itu. Untuk pasangan yang kedua ini, merupakan pasangan yang satu ibu rumah tangga, yang satunya bekerja di bank. Jadi mereka, kalau masalah ekonomi masih bisa, namun untuk permasalahannya tuh kadang si bapaknya ini masih suka sibuk untuk pekerjaannya. Bekerja di bank kan, pulangnya sore, namun, terlihatnya jam 4 tutup, mohon maaf. Lalu ternyata di belakang itu masih ada yang dikerjakan. Jadi kalau untuk pasangan yang kedua ini waktu kebersamaannya masih kurang. Dan yang ketiga ini pasangan yang kekurangan finansial sekali. Si bapaknya ini kerja serabutan dan ibunya pun serabutan. Mereka terkadang susah mengontrol waktu, cuman ada juga waktu ketika mereka meminimalisir waktunya masing-masing, karena kan bapaknya ini serabutan, ibunya pun serabutan, seperti itu. Cuman untuk kayak masalah finansial ini mereka, sangat susah, bahkan masih suka pinjam tetangganya, masih itu. Karena, pemeriksaan untuk anaknya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bahkan di pernikahan mereka ini sempat hampir kayak menyerah, "Gimana ya Mbak ya nanti saya ke depannya juga nggak tahu," seperti itu. Lalu pada aspek-aspek ini, untuk pasangan yang pertama memiliki komunikasi yang baik, si bapaknya ini suka mengecek secara berkala, kayak untuk keadaan anaknya seperti apa. Ya walaupun, bapaknya ini kan biasanya kerja di luar kota, luar pulau, tapi tetap dikasih kabar dan ketika bapaknya di luar kota itu menitipkan ke neneknya, seperti kayak bilang, "Bu, nanti kalau anakku kayak gini 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 ya, Bu, kalau nanti anakku sakit, solusinya bawa ke dokter. Nanti kalau ke dokter nggak bisa bawa ke sini, kalau ke sini nggak bisa," seperti itu. Kalau untuk pasangan yang kedua ini, mereka komunikasinya sama lewat by handphone juga seperti itu, dan yang ketiga ini komunikasinya kurang. Kurang maksudnya miskomunikasi dikarenakan, kerjanya kan kadang suka ada yang sibuk, satunya enggak. Kalau nggak gitu kebalikan, mereka di satu lain sama-sama bekerja, di sisi lain juga mereka kadang serabutan itu. Jadi lebih bingung sih sebenarnya mengaturnya. Lalu kecocokan kepribadian, eee, pasangan pertama ini sudah kuat sekali dengan pernikahannya karena udah terbukti dengan ketika memiliki anak yang sudah dinyatakan dokter, kalau mempunyai anak nggak bakalan bisa normal, dalam arti itu nggak bisa sembuh pada pada orang-orang biasa gitu, jadi bakalan kena. Namun pasangan satu ini tetap kekeh tadi, tetap kuat kayak mempertahankan. Ya memang, sudah resiko saya, mungkin nasib saya kayak gini, Mbak, gitu. Yang kedua pun juga, hanya saja mereka merasa yang kedua ini sama, mereka merasa kayak, ya udah sih nggak gimana lagi gitu kan. Terus, eee, hanya saja mereka terkadang sedih karena tidak seperti sebelumnya, sebelum memiliki anak. Karena sebelum memiliki anak mereka memiliki waktu luang yang lama, mereka memiliki
waktu untuk me time bersama-sama di saat memiliki anak ini jadi lebih fokusnya ke anak. Untuk yang pasangan yang ketiga ini eh, deket, cuman kadang si ibu ini suka cemburu kalau misalkan bapaknya ini suka ngopi dan kayak nggak peduli dengan anak. Jadi kayak dia merasa kok aku sendiri sih yang ngurusin seperti itu, merasa kesepian. Lalu eh, untuk mereka ini di pasangan tiga bingung dalam keadaan kedepannya kayak mereka bisa nggak sih bertahan nanti mbak gitu. Mereka ada rasa pesimis. Mereka ada rasa pesimis untuk kedepannya itu seperti apa. Orang sekarang saja saya sudah banyak hutang ke sana kemari, buka lubang tutup lubang demi bertahan hidup dan nanti bingung kedepannya seperti apa. Lalu untuk pembahasan ini menurut Mernis et al. 2018, perawatan yang dijalani anak dengan thalassemia juga memberikan dampak dalam bentuk perubahan fisik maupun psikologis. Jadi perawatan mereka itu harus benar-benar intensif ya, maksudnya harus butuh cek darah terus, kontrol kontrol karena kalau misalkan telat, kadang yang saya tahu sendiri, yang saya amati pada saat itu memiliki ciri-ciri kayak marah, terus tambah kurus, pucat, terus tidak sangat mudah emosi seperti itu. Nah, dengan adanya perubahan-perubahan secara fisik dan psikologis yang diawali anak thalassemia tentu akan membutuhkan penata laksanaan dan perawatan secara signifikan. Perawatan anak dengan thalassemia merupakan perawatan tersendiri dan perhatian lebih besar. Jadi untuk memperhatikan anak yang memiliki thalassemia tersebut memang membutuhkan perhatian yang sangat besar. Karena beda dengan orang-orang pada umumnya dan mereka juga tubuhnya ini rapuh, maaf, rapuh. Jadi nggak kuat, nggak sekuat dan setegar orang-orang pada umumnya gitu. Jadi harus benar-benar dikasih perhatian yang lebih. Nah, hal tersebut yang membuat ketiga pasangan harus tetap memberikan perhatian yang besar, terutama dari sisi interaksi dan dukungan, meski harus diharapkan pada situasi yang mana masing-masing suami memiliki pekerjaan yang mengikat waktu secara berkala. Untuk usia perkawinan juga dapat memberikan pengaruh besar dalam kelangsungan rumah tangga yang dijalani oleh masing-masing pasangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Papalia et al. 2019. Semakin bertambahnya usia pernikahan, yang berarti semakin lama kebersamaan istri beserta suami, maka perasaan puas pernikahan yang telah ada akan semakin luntur. Sehingga usaha yang lebih keras perlu dilakukan untuk menjaga kepuasan pernikahan mereka, apalagi ditambah dengan memiliki anak thalassemia. Untuk usia pernikahan pada ketiga objek ini, yang paling lama adalah pernikahan di pasangan pertama dan terbukti memang mereka tetap kekeh mempertahankan pernikahannya dan tidak memperdulikan omongan kanan kiri bahkan orang tua kalau tentang uh, mengenai pernikahannya. Karena kalau misalkan salah satu dari pasangan tersebut kalau menikah dengan orang lain, kemungkinan besar anaknya bakalan normal, nggak dapat thalassemia. Namun mereka tetap mempertahankan pernikahannya. Nah, menurut Papalia et al. 2019, salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi dan finansialnya. Kondisi dari pasangan kedua dan ketiga seakan berada pada masa sulit di mana harus membagi keuangan antara memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biayanya pengobatan anaknya. Salah satu bentuk ketidakpuasan perkawinan yang mana dijelaskan oleh Pertiwi dan Maria Mariatni 2019. Suatu keluarga merupakan merasa belum puas dengan kehidupan secara menyeluruh karena diberikan cobaan kedua anaknya sakit thalassemia. Untuk temuan pentingnya, yang pertama kepuasan perkawinan pada anak thalassemia meliputi faktor dan aspek kepuasan perkawinan. Lalu yang kedua, faktor-faktor kepuasan perkawinan terdiri dari kekuatan komitmen, pola interaksi, agama, kesulitan ekonomi, dukungan emosional, dan perbedaan agama, perbedaan harapan memang. Ketiga, pasangan memiliki komitmen penuh dalam menjaga dan merawat anaknya, namun pada masa pertama dan kedua, si suami terkendala urusan
pekerjaan sehingga tidak dapat berinteraksi dengan anak secara maksimal. Sedangkan pasangan yang ketiga terkendala ekonomi yang membuat mereka seringkali meminjam uang untuk anak-anaknya. Sedangkan aspek-aspek kepuasannya terdiri dari komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecukupan kepribadian, dan resolusi konflik. Ketiga, pasangan memiliki rasa kekecewaan memiliki anak thalassemia. Mereka menginginkan anak normal yang tumbuh dewasa pada normalnya, namun mereka tetap bersyukur atas karunia Tuhan dengan memiliki anak dan akan berjuang untuk merawat anaknya semaksimal mungkin. Untuk manfaat teoritisnya, diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikolog klinis dewasa terkait teori relasi pada perkawinan yang terkaitan dengan kepuasan perkawinan pada orang tua yang memiliki anak thalassemia. Untuk manfaat praktisnya, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada tenaga profesional mengenai aspek-aspek yang berpotensi dapat menjaga dan membahayakan kepuasan perkawinan pada orang tua yang memiliki anak thalassemia, serta memberikan pemahaman dan pemasukan pada orang tua yang memiliki anak thalassemia mengenai aspek-aspek yang perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan perasaan puas dan bahagia dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ini merupakan referensi. Terima kasih. Presentasi pada saat ini telah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu telah memperhatikan dan meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.